wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para kiai, wakil bupati dan jajarannya. Saya terkejut melihat ada pesantren di tengah kebun sawit. Luar biasa perjuangan beliau, Kiai Basuki. Beda dengan Basuki yang pernah jadi gubernur Jakarta. Ibu gerah, Bu? Sama, Bu. Bapak gimana, Pak? Kalau ibu-ibu ngelihat saya gerahnya berkurang, Bapak ngelihat saya gimana? Mari kita mulai, kondisikan hati, kita bacakan lagi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikuti sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Orang-orang yang belajar zikir harus tahu satu bab, bahwa zikir itu punya kekuatan yang disebut quwwatul hararah, kekuatan hangat dan panas. Maka coba lihat kalau lagi zikir badannya hangat nggak? Hangat. Kalau siang-siang begini diajak zikir la ilaha illallah, udaranya panas, badan kita tambah panas, pulang-pulang demam. Oleh karena itu kalau siang-siang banyakin baca wirid yang menyejukkan. Apa yang bisa menawar, menyejukkan zikir yang panas itu? Hanya nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita tadi sholawat sallallahu ala Muhammad. Kenapa bersolawat menyejukkan? Karena satu sholawat ada 10 keberkahan rahmat. Itulah yang nanti akan membuat sejuk pikiran. Walaupun masih ngipas-ngipas, ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu, para asatis, para umara, ulama yang saya hormati, tidak ada satu bongkah bumi, satu jengkal tanah yang diinjak kecuali dia berharap hari ini dia diinjak oleh orang yang mau ngaji, diinjak oleh orang yang mau berzikir. Dan ini kampung namanya apa, Kiai? Songo Makmur. Songong Makmur apa Songo Makmur? Songo Makmur. Ini tanahnya hari ini bangganya bukan main. Bapak Ibu gerah-gerah ngipas-ngipas tapi nyebut nama Allah.
Jadi jika ada orang nyebut nama Allah, itu tanah atau bumi, dia berkalam kepada tanah di sampingnya, wahai tanah di sampingku, saksikan bahwa aku sedang diinjak, sedang diduduki oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kedengeran enggak tanah ngomong? Enggak. Ini ngomongnya bahasa Jawa ya. Jawa, Madura, ada? Yang orang Jawa angkat tangan. Udah banyaknya. Jawa semua. Madura ada Madura? Ada. Bugis? Mana Bugis? Oh, atau dua. Banjar ada nggak Banjar? Orang Minang ada nggak? Lah di belakang. Udah kalau kami begitu kami minoritas di sini ya. Hebatnya orang Jawa sampai ke pelosok Dayak ketemunya orang Jawa. Serius. Saya masuk ke jantung Borneo tahun-tahun 2013, 2014. Itu orang Jawa hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak dan tidak ada konflik. Bahkan orang-orang Dayak ikut ngaji, ikut yasinan, walaupun sebagian masih makan babi, tapi orang Jawa santai-santai aja, ya. Dan di situ kita bersyukur bahwa negeri ini Allah jadikan banyak suku dan konfliknya tidak terlalu banyak. Semoga negeri ini Allah berkahi selalu. Amin ya rabbal alamin. Satu kali ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alayya. Islam itu ajarannya terlalu banyak, pala saya pusing. Ustadz tuh teorinya banyak, gitu kira-kira gitu. Ibu-ibu pusing nggak kalau kiai-kiai baca kitab? Apalagi kalau saya nyebut kitab, baca kitab tuh ngomong apa sih ini orang gitu ya. Hal ini juga terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ajaran engkau tuh terlalu banyak, IQ ku gak sanggup memahaminya. Ajarkan aku kalimat yang sangat mudah aku pahami dan mencakup semua. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Katakanlah wahai sahabatku, kul amantu billah tsumma istaqim. Kalimatnya cuma satu aja. Coba kamu berkata amantu billah, aku percaya kepada Allah. Coba ikutin. Amantu billah, aku percaya, yakin kepada Allah. Yakin gak Allah ngasih rezeki? Adakah rezeki tertukar? Kalau jodoh tertukar katanya ada. Pernah lihat pohon? Ini nggak usah pohon. Kalau pohon sawit agak sulit ngasih contohnya. Padi, biji padi taruh di tanah. Biji jagung taruh di tanah. Biji gandum taruh di tanah. Itu biji-biji. Kemudian kita tutup sedikit dalam tanah. Nanti apakah yang tumbuh dari biji jagung itu padi atau tetap jagung? Benar? Benar gak? Maksudnya apa? Jagung gak akan pernah jadi padi, padi gak pernah jadi jagung. Tapi biasanya kalau jagung tumbuh, padi tumbuh, itu ada yang tumbuh dekatnya, namanya rumput. Kalau itu bisa. Maksud kami berkalam begini, rezeki Allah tidak pernah tertukar. Jadi Bapak Ibu, biasanya mohon maaf kalau hidup bertetangga terus sakit. Apa kata teman? Kamu dikirimin seseorang. Pernah dengar begitu enggak? Kamu ini dikerjain seseorang. Atau misalnya dapat rezeki, tapi rezekinya mau dapat orang lain yang dapat. Apa adalah kata dalam hati?
Oh, ini hak saya diambil orang. Ini pemahaman kita. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Orang-orang yang seperti itu, bahasa Arabnya disebut hasidun. Apa arti hasidun? Orang hasad. Orang hasad itu dosa dia bukan ke makhluk saja. Dosa besar dia kepada Allah. Karena dia berburuk sangka kepada Allah, Allah salah kirim rezeki. Oh, paling enak nyontohin Pak Wakil Bupati sama lawan politiknya. Kan beliau yang terpilih nih. Nah, kalau yang gak terpilih ngomong, harusnya aku yang jadi bupati, jadi wakil bupati. Cuma ada orang, biasanya kalau orang kalah, itu nuduh yang menang itu nipu, nuduh yang menang itu misalnya apa gitu. Padahal sudah takdir Allah. Kalau dia tidak ditakdirkan jadi bupati, gak jadi. Bapak Ibu yang makan Allah, inilah makna amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Ya. Allah itu bahasa Arab. Kalau bahasa orang Jawa nyebut Allah apa? Gusti Wallah. Apa? Sebelum orang Arab nyampe ke sini, orang Jawa nggak begitu nyebut Tuhan. Gusti, Pangeran, dulu begitu. Gusti Pangeran itu bahasa Arabnya Maulana, Rabbuna, Ilahuna, itu artinya yang menguasai kami. Kalau bahasa Melayunya baru Tuhan. Tapi kalau ada orang ngajarin zikir Tuhan, 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 Tuhan. Ada nggak yang zikir begitu? Enggak. Kita berzikir pakai nama Allah yang Allah ridho dengan nama itu. Maka kita gak berzikir nyebut Gusti Pangeran. Walaupun kita tahu orang Jawa dulu nyebut nama Allah begitu. Kita juga gak zikir ya apa? Tuhan. Cukup nyebut Allah. Kalau Allah dibalik Allahu, Allahu, Allah, enak. Mau cobain? Ya, coba pakai Tuhan dulu deh. Ayo, Tuhan, sama-sama dulu. Tuhan, 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 tuh jadi hantu nggak? Ya. Coba kalau pakai Allah, Allahu, 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 nggak ada masalah. Allahu, 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 nggak ada masalah. Dari belakang boleh. Hu Allah, nggak ada masalah. Coba ayat yang paling gampang dihafal. Surat apa nih? Ada yang paling hafal surat apa? Surat cinta. Surat Al. Coba baca ayat pertama aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Kul. Udah cukup satu aja, rajin soleh amat. Ntar pahalanya kebanyakan. Huwallah. Hu Allah. Orang Arab itu kalau nyebut Allah itu bisa jadi beliau. Beliau itu bahasa Arabnya hu. Bukan orang Jawa kalau lagi nyorakin orang hu, bukan. Hu pakai H besar. Coba baca hu. Ya. Hu. Lalu ketika disambung dengan lafaz setelahnya harus ditambahin waw. Aslinya cukup hu. Maka dibaca hu wallah. Aslinya apa? Hu Allah. Itu aslinya. Oleh karena itu, jangan heran nanti kalau bisa jadi nanti Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi zikir hu Allah. Hu Allah. Itu bukan berarti lagi nyorakin orang. Apalagi nyorakin Allah. Bukan ya. Ketika seseorang menyebut hu, kul hu wallah. Hu itu disebut dengan sirnya Allah. Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa. Kan sudah ada di Al-Ikhlas.
Orang yang bilang ini kajian-kajian berat, dia telah menghalangi orang-orang hamba-hamba Allah yang awam untuk menikmati nama Allah. Ya, Al-Ikhlas pada hafal kan? Apakah rela sampai mati nggak paham isinya? Rela nggak? Mau nggak sampai mati nggak paham isi Al-Ikhlas? Nah, amantu billah kata Nabi tadi. Hai sahabatku, katakan amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Lalu istiqomahlah engkau. Salah satu cara menumbuhkan istiqomah itu, caranya memupuk nama Allah di dalam kolbu. Bapak Ibu punya tabungan nggak? Punya tabungan nggak? Kalau kita dompetnya penuh, hatinya senang nggak? Bener? Kayaknya wajahnya udah matre semua nih. Bapak-bapak perhatiin ibu-ibunya nih. Kalau duit kita lagi cukup, tabungannya banyak, seneng nggak? Seneng. Apa yang seneng? Pikiran, bukan hati. Pikiran aja yang seneng. Koruptor itu duitnya banyak, pikirannya seneng, hatinya tenang nggak? Hatinya nggak tenang. Yang lagi di sidang-sidang sekarang itu kan itu masalahnya. Kalau kita nabung duit banyak di berangkas, orang sini punya berangkas nggak? Yang punya berangkas Pak Wakil Bupati kayaknya. Di dompet atau di ini kaleng, hati-hati nanti dimakan rayap. Karena sudah ada tuh ya di Jawa mana kemarin mau nikah, katanya sudah 100 juta, saya nggak yakin juga tuh. 100 juta nabung, terus duitnya dimakan rayap. Mungkin 100 ribunya dikali berapa kali ya. Jutanya ngomongnya dia aja. 100 ribu, 100 berapa. Kalau ada orang nyimpan duit, itu pikirannya tenang. Nabung duit. Maksud kami ngomong begini, yang bikin tenang kolbu itu kalau ada orang nabung duitnya kolbu. Tahu nggak duitnya kolbu Bapak Ibu? Ya, jangan norak, biasa aja. Kolbu itu hanya tenang kalau kita nabung nama yang memegang kolbu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, yang megang hati kita bukan pasangan, yang megang hati kita bukan guru atau kiai, yang megang hati kita bukan wali Allah. Siapa yang megang hati kita? Dalam hadis dikatakan, inna quluba bani Adam, sungguh hati anak Adam. Ini anak Adam apa anak kera ini? Anak Adam, benar. Sesungguhnya hati keturunan Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara jari-jari Allah Ta'ala. Ini jari bukan berarti jari seperti ini, Allah bukan benda. Kalau ada jari di tangan saya, gampang gak dibolak-balik? Gampang? Ya, kita pegang benda di tangan, gampang dibolak-balik? Gampang dibolak-balik. Makanya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, pernah suka seseorang lalu benci. Pernah begitu gak? Pernah suka lalu ada nggak orang yang benci tapi cinta? Kayak lagu dangdut. Bukan lagu dangdut, lagu dangdut. Yang bolak-balik hati itu siapa? Itu yang disebut Ar-Rahman. Asabi'ir Rahman. Yang memegang kalbu kita itu Ar-Rahman. Ini kata kunci. Kenapa disebut Ar-Rahman bukan lafaz Allah? Bukan lafaz Rahim. Bukan lafaz muntaqim, bukan qahar, tapi disebut yang megang kolbumu itu Ar-Rahman, Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Jadi Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Rahim. Karena Rahman tidak hanya menyayangi yang beriman,
tapi juga menyayangi yang tidak beriman. Orang kita, orang Islam sekarang cuma beda thariqah ada benci. Cuma beda kiai udah ngancem-ngancem. Cuma beda partai sudah jadi panitia surga dan neraka. Ibu-ibu tahu nggak panitia surga? Tahu nggak panitia surga? Bapak tahu nggak, Pak? Panitia surga tahu nggak? Jadi orang yang beda sama dia neraka, yang sama dia surga. Kayak udah pernah masuk surga. Hati manusia digenggam oleh yang maha pengasih penyayang. Karena yang genggamnya yang maha pengasih penyayang, ciri-ciri kolbu yang lembut dan baik, itu pasti ada kasih sayangnya. Cuma sayangnya kalau orang Indonesia nyebut kasih sayang yang kebayangnya jatuh cinta. Bener ya? Bukan. Kasih sayang gak mesti cinta. Kasih sayang itu kita memandang orang itu tidak ada kebencian. Ya. Lihat sini Bu, lihat sini. Jangan lihat situ, nanti norak itu. Kelihatan khusus sekali dilihatin nama makhluk aneh itu ya. Itu gak ada dulu di zaman Nabi, itu gak ada, itu bid'ah itu. Bapak Ibu yang akan Allah. Kalau kita dulu ada kamera gini-gini ya. Halo gitu. Gitu dong, halo dong. Halo. Tuh kan orang kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya mau tanya. Kalau kita punya orang yang kita senangi, lalu kita tahu dari teman dia nyebut-nyebut nama kita, dia kirim salam kepada kita, seneng gak? Dulu lagi sekolah, pernah sekolah gak sih? Pas lagi sekolah, iseng-iseng duduk di meja orang yang kita target deh. Ternyata di kertasnya tertulis nama kita. Namanya apa? Dulu belum Kiai, masih Basuki. Gimana? Kiai Basuki seneng gak tuh? Berbunga. Kenapa? Orang yang dia suka ternyata nulis nama dia di bukunya. Maksudnya paham gak? Gak mudeng ya? Allah itu seneng kalau lihat lembaran kolbu ke hati hambanya, ternyata di kolbunya ada nama Allah. Itu Allah senang. Oleh karena itu kami sangat menganjurkan Bapak Ibu hadiri majelis zikir selalu dengan beliau. Ya. Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi, supaya apa? Di kolbu ada nama Allah. Dan kabar gembiranya, Allah nggak pernah ngelihat jenis jilbab Bapak Ibu. Jenis bedak. Ibu bedaknya apa Bu? Pipa Bu. Nomor berapa Bu? Tuh masih pakai nomor. Emang masih ada pipa ya? Masih ada. Apa bestseller? Allah itu nggak mandang muka. Jadi walaupun wajah kita orang Indonesia biasa-biasa aja, itu Allah nggak lihat. Yang dipandang Allah itu cuma satu, mata kolbu. Nah, maka di kolbunya ini ada apa? Wajah kolbunya ada apa? Bapak Ibu, kalau kita mau ketemu seseorang, mukanya dibagus-bagusin nggak? Dicat nggak? Ya biar putih gitu, cat aja 40 hari baru copot ya. Pakai baju yang bagus nggak? Supaya apa? Kalau orang yang kita suka itu memandang kita, dia seneng. Kabar gembiranya apa? Yang nggak sanggup beli baju setiap hari, apa kata Nabi SAW?
Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau mandang, enggak mandang baju. Enggak mandang datang ke sini pakai apa. Enggak mandang bedak ibu nomor berapa tuh enggak dipandang tuh ya. Apa yang dipandang? Wajah kolbumu. Jika kita sering membaguskan pakaian, membedaki muka, pernahkah Bapak Ibu membedaki kolbu? Pernah nggak? Gimana caranya? Nggak pakai pipa, Bu. Itu pakai pipa yang asli itu. Kita sering merawat wajah ini, tapi kurang merawat wajah kolbu. Akhirnya Allah nggak mau lihat. Mau lihat nggak wajah orang yang nggak dirawat? Ya mau lihat tapi sekilas aja. Nggak mau lama-lama. Bener nggak? Ya, ada orang mukanya kotor, habis apa, terus datang ke tempat keramaian, kita nggak nyaman ngelihat dia. Sama lebih kurang, Allah itu tidak nyaman melihat orang yang kolbunya tidak dibersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkan kolbu? Nah, kolbu itu jerawatnya apa, Bu? Kalau kolbu punya jerawat, apa jerawatnya kolbu? Jerawatnya macam-macam. Kolbu itu yang paling parah, itu namanya syirik. Ini hati-hati, ternyata syirik tidak hanya di zaman dahulu, sampai sekarang. Jangankan di Indonesia, di Jepang, Bapak Ibu tahu Jepang? Orang Jepang itu hobi beli jimat. Padahal kita kalau beli Innova, beli apa? Beli motor tuh. Motor apa itu? Motor Honda. Orang sini nyebut motor Honda semua ya? Oh sama kita berarti. Itu motor canggihnya mereka buat. Tapi orang Jepang kalau untuk masalah mistis itu suka pakai apa? Suka pakai jimat. Kalau panik bunuh diri. Nah, orang Indonesia hidup begini-gini aja kan kita kan? Ya datang ke sini kami luar biasa. Itu kalau naik pesawat, pesawatnya goyang tuh namanya turbulen. Masya Allah Pak Wakil Bupati, dari awal berangkat sampai nyampe itu turbulen terus. Nikmatnya bukan main. Ya. Kayaknya orang sini kalau sering naik boot itu jantungnya sehat. Tidak ada darah yang ngeplak. Ada orang sakit jantung nggak sini? Kayaknya sehat kalau di sini. Itu di Jakarta ada terapi begini-gini, gini-gini. Supaya apa? Supaya darahnya nggak ngeplak. Darahnya tuh nggak ngental terus ngeplak. Supaya darahnya lancar, digerak-gerakin gitu. Mau kemana Pak? Silakan. Ketika kolbu tidak dirawat, baju tubuh kita nih kalau nggak mandi sehari gimana baunya? Asem, asem ya. Tubuh Bapak Ibu nggak mandi asem. Kalau kolbu nggak mandi, kira-kira asemnya gimana? Mukanya jadi asem. Jadi kalau ada orang yang suka bermuka asem, itu kolbunya kurang mandi. Kolbunya nggak seger. Paham ya? Saya ceramah ngerti nggak? Ribet nggak? Kalau nggak kita pakai bahasa pohon ntar. Bapak Ibu ya bukan Allah. Kalau ada baju nih baru beli, langsung dipakai itu dicuci dulu. Yakin? Habis mandi pakai baju, badannya bersih, bajunya kotor, nyaman gak? Kenapa ada orang dia sholat itu bagian dari takwa. Takwa itu disebut pakaian. Tapi dia sholat hatinya gak tenang juga. Kenapa ada orang ibadah hatinya tetap gak tenang? Karena ibadahnya belum dibersihkan.
tubuhnya ibadah, kolbunya belum dibersihkan. Makanya nggak nyaman. Pakai sama seperti orang habis mandi pakai baju yang kotor. Maka singkat cerita, kalau ingin kolbunya tenang, mandikan dengan cara mandinya kolbu. Mandiin kolbu pakai apa? Kalau zikir makanan kolbu, Pak. Ini makan nih, Bapak makan. Orang sini yang paling enak masakannya apa? Rendang, pindang. Bapak makan pindang, tapi ada lalar situ, mau makan nggak? Gelasnya bersih, airnya bersih, bisa minum? Airnya bersih, gelarnya kotor, gelasnya kotor, mau minum nggak? Kenapa ada orang zikir nggak masuk-masuk? Dia zikir sebelum kolbunya dimandikan. Dia zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Itu. Jadi cara bersihin kolbu pakai zikir atau pakai apa? Nah, itu dia. Istighfar. Gimana caranya? Istighfar gitu ya. Istighfar gitu. Gimana cara istighfar? Ya, bagus, tapi itu bahasa Arab. Istighfar itu sesuaikan dengan bahasa kita. Lidah baca istighfar, tapi di hati bacanya pakai bahasa kita, bahasa orang Jawa, bahasa orang apa tadi? Orang Madura tadi. Pakai bahasa orang Jawa gimana? Ampunkan hamba yang Allah, gimana bahasa Jawanya? Ribet ya, aduh bahasa Indonesia aja lah. Jadi cara membersihkan kolbu itu, pertama kita lihat dulu kotorannya apa. Apa kotorannya? Kotoran kolbu, contohnya tadi syirik, bukan sirik. Kalau sirik kata orang Jakarta itu iri. Syirik itu meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah Ta'ala. Ada lagi yang kedua, riya. Riya itu syirik khafi, beramal ingin dilihat orang. Ini ujian politisi sebenarnya, Pak Wakil Bupati, ya. Beramal kalau dulu sebelum naik namanya pencitraan. Ya. Pencitraan itu ada yang boleh dan nggak boleh. Ya. Ketika seseorang itu berbuat di hatinya yang terasa Allah yang melihat, itu bukan pencitraan kepada makhluk, pencitraan kepada Khalik, boleh nggak? Maka saya berbaik sangka ke semua orang yang sedang beramal politik, dia mungkin sedang mencari pencitraan. Semoga niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita-kita ini ngapain? Karena hanya Allah yang melihat hati, maka jangan salahkan jika ada makhluk tidak memahami maksud hati kita. Kenapa? Karena kalau kolbu belum dibersihkan, orang sering berprasangka buruk, salah paham sama kita. Maka mesti dibersihkan. Kolbu ini, dia kotorannya ada saluran-salurannya. Ada kolbu yang kotor karena saluran pandangan. Mata nih. Maka kalau Bapak Ibu istighfar, bukan dengan irama, astagfirullah, bukan begitu. Itu cuma zahirnya. Kalau istighfar itu kita pegang mata kita atau kita tunjuk, ya Allah, mataku berdosa. Hari ini jalalatan ngelihat orang. Ya Allah, hari ini mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram. Ya Allah, hari ini aku memandang orang dan memandangnya hina. Aku merasa diriku lebih mulia daripada dia. Pernah begitu nggak matanya? Kayaknya orang sini kalau jalalatan kurang mau deh ya. Orang sini itu mungkin ngeliat orang tuh kayaknya sinis. Kolbunya nggak berzikir. Kayaknya bukan orang torekot deh. Jadi sama orang tuh ngelihatnya suuzon aja. Nah, dari mata. Dari mata. Jadi ketika kita mau membersihkan kolbu, dilihat, Imam Ghazali berpesan,
Jika engkau hendak membersihkan kolbumu, lihat penyebab kotornya kolbumu. Jika kotornya akan memandang, ampun, minta ampun itu karena dosa mata. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita ini punya teman masih baik, tahu-tahu ada yang gosipin dia, orang ini jahat, karena terdengar oleh telinga, terngiang-ngiang. Kalau ketemu orang itu kita berpikir kayaknya dia jahat deh, kayaknya dia jahat. Itu sebabnya haram gosip, karena bisa merubah pikiran dan itu mengotori kolbu. Maka dosa yang berikut itu minta ampun dari dosa pendengaran. Biasanya Bapak Ibu tersinggung pakai mata atau pakai lidah? Biasanya ibu-ibu ya? Ibu-ibu tersinggungnya pakai mata atau pakai lidah? Atau pakai hidung? Hidungnya nonjolnya ke belakang kok nggak bakal nyinggung ya. Kalau nonjolnya ke depan mungkin runcing, bisa menyakiti orang. Yang biasanya nyakiti yang mana? Lidah. Maka untuk membersihkan kolbu, istighfarkan lidah. Itu caranya. Jadi kalau ada ustadz mimpin istighfar, jangan kemudian dibayangkan ini suaranya nggak enak, istighfarnya nggak enak, bukan begitu. Langsung fokus ke dalam diri kita. Maka jamaah yang bukan Allah, sebelum berzikir Pak, bersihkan dulu cangkirnya, cangkir kolbunya. Cangkir kolbu kita, sebelum kita tuang air zikir, air sholawat, dia mesti dibersihkan dulu. Kalau enggak, jangankan kita. Ini rahasia kami yang ngajarin zikir Pak, ya. Ini rahasia tapi boleh diceritakan. Saya sering bertanya begini sama orang, ya. Malam tadi pun saya nanya begini, kalau pedagang irinya sama siapa? Ya, benar. Pedagang irinya sama pedagang. Kalau pejabat irinya sama siapa? Politisi irinya sama siapa? Kalau kiai irinya sama siapa? Berat itu. Benar kiai ya? Kalau ustadz keselnya sama siapa? Mau ustadz. Ini rahasia kami loh ya. Apa yang membuat dia bisa iri? Kalau di kolbu si ustadz, si kiai, itu kan profesi aja. Di kolbunya ada hubbud dunia, cinta dunia. Dunianya kiai apa? Jamaah, ya, majelis, jadwal ceramah, punya pesantren. Popularitas ini yang paling gawat. Popularitas itu bahasa gampangnya apa? Terkenal. Waktu dulu Gus Baha masyhur, ada kiai kampung di bagian Jawa sana ngomong ke saya, yang kayak gitu banyak di kami. Ya banyak, tapi kok yang nongol Gus Baha. Senang dengerin Gus Baha nggak? Karena pakai bahasa Jawa kan. Saya pun butuh subtitle Pak, kayak nonton film barat pakai subtitle. Nggak ngerti saya, kecuali ojo piye, itu ngerti itu. Maripatmu, itu ngerti itu. Yang lain-lain kurang paham. Bapak Ibu yang bukan Allah, orang kalau menjadikan, ini kalau kiai menjadikan dakwah itu komoditi, alat cari dunia, maka dia akan iri dengan orang kiai yang dapat fasilitas dunia. Sama politisi, dia akan iri sama politisi yang sudah dapat fasilitas dunia. Pedagang akan iri dengan pedagang sebelah yang sudah sukses dalam dunia. Walaupun dia berzikir, kok bisa ahli zikir iri? Karena zikirnya di kolbu yang belum diistighfarkan. Kolbunya zikir belum ditaubatkan.
belum tobat kolbunya. Coba lihat makomnya Nabi SAW. Apa kata beliau? Inni la astaghfirullah ta'ala, innahu la yughanu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah ta'ala 70 marrah. Hadis ini sahih. Karena ada ghain yughan ala qalbi. Nabi itu ada dosa enggak? Nabi enggak ada dosanya. Tapi beliau mengatakan ada ghain di dalam kalbuku. Apa arti ghain? Ghainnya Nabi itu ada silau nur di dalam kalbunya, sehingga beliau melihat, disebut mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkap langit, tersingkap bumi, tersingkap surga, tersingkap semuanya. Itu menyilaukan beliau, maka disebut yughan. Tapi silaunya, kalau kita kan silau ngelihat orang punya mobil, orang punya rumah, kita silau. Kalau Nabi enggak, sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak boleh satu detik pun kalbunya lepas dari memandang dan merasa dipandang Allah Ta'ala. Sedetik saja beliau terganggu karena melihat surga, melihat neraka, maka Nabi SAW mengistighfarkan kalbunya 70 kali. Wajar beliau jadi Nabi. Ini enggak ustadz, enggak jamaah, enggak orang awam, enggak murid sama. Kita ini berapa kali maksiat dan mengundur istighfarnya. Karena diracuni oleh orang yang lisannya dibimbing oleh syaitan. Apa kata syaitan? Kamu nanti aja istighfarnya. Jangan istighfar tobat sambalado. Itu hati-hati. Jangan-jangan yang ngomong iblis itu. Karena iblis itu ngomong, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Kalau Nabi enggak, maksiat satu langsung istighfar. Nanti ngulangin lagi, itu urusan nanti, itu takdir masa depan, enggak usah kita pikirin. Ada yang jamin pulang dari sini masih hidup? Bener. Kayak udah siap mati aja. Ada yang jamin besok masih hidup? Berarti kalau maksiat hari ini ditunda besok enggak? Nunggu tua enggak? Ini pengalaman saya ngajar zikir Bapak Ibu. Satu kali salah satu syekh di tempat saya, umurnya sudah di atas 80, ngajar dari masa muda. Murid-muridnya, jadi beliau umur 80, muridnya umur 70-an. Apa kata tuan guru ini? Ayo kita belajar zikir sama Buya Ar-Razi gitu. Lalu, apa yang lucu? Orang murid-muridnya ini sudah tua. Umur berapa tadi muridnya? 70-an. Kata mereka, Tuan guru nanti sajalah kalau sudah tua. Yang ngomong umurnya berapa? Ternyata itu orang dari umur 20-an diajak belajar zikir, nolak terus. Nanti saja kalau tua, Ustadz. Umur 30 diajak lagi, nanti saja kalau udah tua, Ustadz. Sekarang umur 70 dia lupa kalau sudah tua. Ternyata kita ini tua itu cuma fisik. Pikiran gak pernah tua. Apa kata Nabi SAW? Qalbu syaikh, qalbu hatinya orang yang sudah tua, syabun, masih muda, fi hubbid dunya wa tulil amal, dalam cinta dunia dan panjang angan-angan, pengen panjang umur. Jadi mumpung masih ada nyawa, masih ada hayat di kandung badan, guru-guru kita ada, belajar zikir sama beliau. Sepakat? Jangan nunggu tua. Emang situ masih muda. Oh Ustadz, kata kiai saya belajar zikir nanti aja kalau udah per 40. Siapa yang jamin umurnya 40 masih hidup? Tahu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali belajar zikir kepada Rasulullah umurnya belum sampai 10 tahun. Sudah belajar zikir. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran umurnya baru 7 tahun. Dia belajar zikir, belajar Quran dia. Gak usah nunggu nanti tua. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau piring kotor, wadah kita kotor, kita gak akan nyaman makan.
Maka bersihkan wadah kolbu supaya kalau zikir sholawat terasa nikmat. Ya. Kalau enggak, kita nanti bergantung dengan suara yang bagus, merdu, musik yang mungkin kita sebut, oh ini keren ini. Gitu. Tapi kalau kolbunya sudah enak, enggak perlu suara yang merdu. Tidak mesti musiknya syahdu, pasti zikirnya terasa enak. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, kata masyaikh kita dari dulu ini ijma' ulama ahli zikir. At-taubatu wal istighfar babani min abwabil walayah. Mau jadi kekasih Allah enggak? Ya, kalau hati cinta boleh putus di dunia. Hati boleh patah. Ada yang pernah patah hati? Beneran nih patah hati? Udah disambung belum? Tapi kepada Allah enggak boleh patah. Dan pintu gerbang supaya Allah jatuh cinta, supaya hatinya bertaut kembali, itu cuma satu bab. At-taubah wal istighfar. Maka Bapak Ibu jangan heran, wali-wali Allah itu hampir setiap hari mandi taubat. Wali-wali Allah itu hampir setiap hari istighfar taubat. Sekelas Nabi istighfar dan taubatnya 170 kali. Maka jika ada orang sekarang merasa dirinya ahli zikir, ahli thariqah, ahli majelis, ahli zikir, tapi kurang istighfarnya, saya mengkhawatirkan itu bukan wali Allah, tapi wali kelas. Itu bukan wali Allah. Wali Allah, kekasih Allah itu ciri-cirinya yuhibbul taubata wal istighfar. Dia suka bertaubat, suka istighfar. Dalam dunia sehari-hari kalau orang bekerja, pribadi istighfar itu enggak suka nyalahin orang. Di rumah enggak suka nyalahin pasangan. Itu tanda orang istighfarnya bagus. Di rumah suka minta maaf. Ini Bapak Ibu yang suka minta maaf siapa nih? Bapak apa Ibu? Kayaknya ibu-ibu ini lebaran doang kalau minta maaf ya. Mas, maaf gimana bahasa Jawanya? Ngapunten, dapat ponten. Apa? Sewu, Gunung Sewu. Allahu Akbar, mohon maaf, nggak ngerti-ngerti bahasa Jawa saya. Jadi ketika kita minta maaf nunggu lebaran, emang lebaran nyampe? Siapa tahu besok tenggelam. Munculnya 3 hari lagi. Nggak tahu. Maka memaafkan dan minta maaf tuh tiap hari. Tapi caranya macam-macam. Minta maaf tuh nggak mesti pakai mulut. Ibu-ibu tuh paling tahu caranya, Pak. Kadang-kadang nyuduhin kopi. Kadang-kadang pakai senyum yang ada maksudnya. Nah, itu dia lagi minta maaf tuh. Kalau bapak-bapak enggak, main serobot ya. Maaf neng, plok gitu ya. Lain dia. Ada amal tanpa beramal, mau enggak? Amal tanpa beramal, kalau talqin zikir minta sama guru. Ya. Kalau mau majelis khotam sama guru di sini, sama kiai di sini. Tapi ada amal bisa diamalkan tanpa mursyid. Setiap malam. Mau ngamalin? Bener. Kita ijazahin malam ini. Namanya wirid salamatus sadar. Apa nama wiridnya? Wirid salamatus sadar. Mau ikut? Aku, ayo. Coba pegang tangannya, taruh di dada. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Pejam matanya, semua pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk sama-sama berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ya Allah. Aku bersaksi
Aku adalah hamba-Mu. Aku bersaksi, aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Muslim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus baca ya Allah. Lagi sama-sama ya Allah. Yang keras ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cukup 3 sampai 7 kali, lalu kalamkan di hati ya Allah. Jika ada penyakit dalam hatiku, jika ada syirik, jika ada iri dengki, jika ada sombong, jika ada kebencian di dalam hatiku, maka cabutlah dengan kebesaran nama-Mu ya Allah. Bisa diulang? Ya Allah. Apabila di dalam hatiku ada kesombongan, ada syirik, ada iri dengki, ada kebencian, maka cabutlah ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi setiap mau tidur dibaca itu. Dibaca apa? Wirid salamatus sadr. Oke? Itu ijazah dan hadiahnya untuk semuanya. Baca syahadat, Fatihah, ya Allah 7 kali, lalu doa. Doanya boleh dengan bahasa apa saja. Barangkali cukup. Kami mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.